kan ibu temennya Ibu Yuli itu bilang Pak Sudrajat tahu tentang masalah ini semuanya, Pak. Pak Sudrajat adiknya kan? Iya, tapi dia selalu menutup-nutupi. Kok dia nutupin dari bapak yang bapak suaminya? Saya juga kadang tidak mengerti. Dia selalu menutup-nutupi masalah. Astagfirullah bapak, harusnya tuh bapak bisa ngambil hati Pak Sudrajat dong Pak. Demi bapak bisa tahu istri bapak ada di mana. Itu kan adik ipar bapak juga kan berarti. Akhirnya kita coba musyawarah di situ, rundingan, dan besoknya baru kita menuju ke tempatnya Pak Derajat. Katanya Pak Derajat tahu apa yang terjadi tentang istri Bapak. Makanya ini saya kaget loh. Kok Bapak emang nggak tahu selama ini kalau adik Bapak nyembunyiin semuanya? Saya selalu nanya ke Pak Derajat, selalu jawabannya tidak tahu terus. Berarti dia bohong sama ini. Berarti dia sengaja nyembunyiin sesuatu. Sampai di dekat rumahnya Pak Derajat, tiba-tiba Pak Herman ini ngeliat. Itu tuh, itu Derajat tuh. Hah? Itu. Itu kejar Pak, itu. Itu lurus. Jaket coklat itu. Iya, itu. Oh itu, yang lagi itu, jalan Pak, itu. samperin Pak, Iya, samperin iya. Pak. Mobil buru-buru ngeput di situ udah berhenti pas di sampingnya Pak Derajat. Karena gue khawatir dia kabur, langsung gue turun dari mobil, gue langsung pegang dia. Pak. Ya. Pak mau ngomong sebentar Pak. Ini Pak Herman ada Ini, hal Pak. penting. Kita Oh, mau ada tanya nih, masalah oke. Ibu Fitri. Saya nggak tahu apa-apa tentang ini. Pak, nanti saya panggil namanya Bu Yuli loh. Ibu Yuli yang cerita semuanya. Saya nggak kenal dengan Bu Yuli. Itu siapa? Enggak, tolong kita mau tanya baik-baik Pak ini. Kita nggak mau cari ribut. Ibu Yuli cerita semuanya kalau Bapak tahu keberadaannya Ibu Yuli dan juga anaknya. Saya nggak tahu apa-apa. Sampai Ibu Yuli sendiri bilang dia nolongin Ibu Fitri, malah disalahkan. Tolonglah Pak. Ini kan kakak Bapak sendiri. Pak, permisi. Derajat. Ngaku aja. Iya, Bapak tolong jelasin juga dong Pak. Kemana istri Pak, gua? perlu dijelasin lagi. Jelasin gimana? Hah? Semua sudah jelas. Astagfirullah. Udah lo jangan nutup-nutupin. Pak. Ini kan kakak Bapak sendiri. Ayo. Bapak, ini kan kakak kandung Bapak sendiri, Pak. Apa-apaan kaki gini. Pak, tolong Pak. Saya nggak suka ini. Ini kita mau Ya, lu bantuin jangan Pak Herman, Pak. nutup-nutupin Tolong, kayak Pak. gini dong. Pak, tolong, Udah, Pak. terserah. Saya Pak. nggak mau tahu urusannya. Awalnya Pak Derajat ini mengelak. Awalnya Pak Derajat ini ngumpet-ngumpetin. Pak, Pak, tolong, Bapak mau Pak. kemana, Ini kan Pak? kakaknya Bapak, Pak. Pak, Ayo. Pak, tolong, Pak. Ini kan kakaknya Bapak sendiri, Pak. Tolong, Pak. Derajat! Pak, tolong, Pak. Itu kasihan. Mau kemana lo? Iya, tapi kenapa Bapak menghindar? Berarti Bapak salah dong. Kan salah. Alasannya apa? Saya tanya. Dan akhirnya dia bilang, Lu mau tahu sebenarnya? Apa? Lu udah siap mau dengarnya? Iya, coba omongin ke gua. Fitri itu kegatalan. Kegatelan gimana? Dia pun sempat menggoda gua. Hah? Ya, Gak mungkin lah. selama ini dia minta Dimas di handphone dan nggak pernah mau ngurusin Intan. Itu, asal lu tahu aja. kaget di situ suaminya. Masa sih istri saya seperti itu? Iya, Mas. Jangan fitnah lo. Hah? Buktinya mana? Gua Hah? nggak fitnah. Justru di sini gua menjaga perasaan lu. Menjaga gimana? Karena kondisi lu sekarang seperti ini. Dan gue selama ini juga nggak tahu. Gue pikir dia akan balik sendiri, ternyata tidak. Kayaknya nggak masuk akal nih kok menurut gua. Sampai istrinya pergi dari rumah, anaknya pergi dari rumah, masa dia nggak ngasih tahu sih? Kalau dia sebagai adik yang baik, pasti berusaha mempertahankan rumah tangga kakaknya, bukan dibiarin seperti itu. Kenapa Bapak nggak bilang dari dulu? Karena saya menjaga perasaan. Menjaga perasaan dari apa? Karena melihat kondisi dia seperti ini. Kondisi apa? Bapak aja nggak pernah jengukin dia. Kalau khawatir harusnya bilang dong Pak kebenarannya. Bukan seperti ini Pak. Saya takut dia stres dan kepikiran. Sekarang anak dan istrinya sudah nggak ada. Ya sudah menghilang. Dan Bapak tidak ngomong juga gitu loh. Harusnya Bapak ngomong sebelum anak dan istrinya menghilang. Coba Pak tolong kasih tahu yang sebenarnya apa. Ya kalau emang Bapak sayang sama kakaknya, Bapak bantu sama-sama. Cuman pengen itu saja sih Pak sebenarnya. Kita nggak mau cari ribut antara saudara, tidak. Sekarang di mana Ibu Fitri sama anaknya? Saya nggak tahu. Kalau gitu Bapak mau ketemu sama Ibu Yuli aja. Supaya jelas semuanya. Ada urusan dengan saya.
Ibu Yuli jelas-jelas bilang ini ada urusan dengan Bapak. Bapak tahu semuanya. Dan dia mau nolongin tapi disalahkan. Jangan paksa saya nggak tahu. Udah ngaku di mana? Astagfirullah. Astagfirullah. Pak, astagfirullah. Pak, astagfirullah. Bapak lihat ini kakak. Kamu udah jelasin ke dia. Ya tolong dong Pak, ini saudaranya Pak. Pak, ini kakaknya sendiri loh, Pak. Katanya Bapak perhatian sama kakaknya sendiri, tapi apa coba? Akhirnya kita tekan, dia merasa nggak nyaman. Ya kemudian dia kabur, lari, menghindar dari kita semuanya. Dan kemudian dia dijemput sama seorang laki-laki naik motor. Coba Pak, urusin. Pak. Kenapa Itu kan kakak kandungnya Bapak loh. Bapak harusnya peduli dong sama kakaknya. Pak, gimana pun juga. Man, ini yang nyulik bapaknya yang bawa motor. Iya, narik aku. Astagfirullahaladzim. Motor kejar dong. Loh, kejar semua, kejar. Motor. Buru-buru kita kejar laki-laki itu, tapi dia terlanjur sudah boncengin Pak Derajat. Mereka kabur, nggak tahu kemana. Loh, Bapak itu tadi yang nyulik Feli itu, ha? Bapak yakin itu? Pak bener. Ayo. Astagfirullah, ini ada motor lagi ya? Motor mana? Alvar lu sama motor. Ya, tim akhirnya ngejar mereka. Kita berharap Albar kemudian serok lokasi di mana mereka berada. Ini kenapa kok adiknya Bapak sendiri seperti itu loh, Pak? Bayangin kayak nggak. Astagfirullahaladzim. Dan apa hubungannya sama yang preman berdua datang ke rumah bapak itu? Saya pun tidak percaya dengan omongan Derajat tadi. Nggak mungkin Derajat jelek-jelekan istri saya. Setahu saya istri saya itu sayang sama anak saya. Itu fitnah semuanya. Maksud Bapak apa yang diomongin adik Bapak itu nggak benar? Nggak benar semua itu. Terus kenapa dia fitnah coba? Tujuannya apa dia fitnah, Pak? Itu kan kakak iparnya. Iya. Makanya saya juga tidak mengerti kenapa kayak gitu. Nggak lama kemudian, Albar ini ngasih tahu kita, dia share lokasi di mana keberadaan Pak Derajat sama laki-laki tadi yang nempel. Nah ini udah salok nih. Pak, ini Pak udah selok Pak. Saya kasih Pak ya nomornya Pak. Buruan Pak ya. Pak, buruan mana ya Pak? Buruan. Pak, buruan Pak, langsung maju Pak. Pas kita sampai lokasi itu, Albar kemudian ngasih tahu kita. Dia sudah tanya sama warga, dia udah tanya sama masyarakat setempat bahwa rumah itu yang didatangin sama Pak Derajat dan laki-laki itu adalah rumahnya orang pinter alias dukun. Ya, Pak, ini tempat apa sih? ini tempat orang pinter. Pinter. Kayak paranormal gitu deh. Soalnya tadi gue lihat Sudrajat tuh masuk sini. Ngapain ke tempat orang pinter? Pak Derajat masuk sini. Iya masuk sini, Derajat tadi masuk sini. Terus gue agak ngeliatin dari jauh, kayak ada bapak-bapak gitu. Nah bapak-bapak itu pakai kusan hitam.